Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera dan sehat semua untuk kalian, anak-anakku siswa SMK Negeri 6 Surabaya jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi UKK terkait pos 1 yaitu sistem starter. Ya, tolong disimak, diperhatikan, dipahami sehingga nanti saat kalian melakukan uji kompetensi keahlian TKR ada kesulitan ya. Jika mungkin kurang paham nanti kalian bisa japri ke WA saya ya, atau sendiri-sendiri ya. Jadi jangan sungkan jika memang tidak paham kalian bisa tanya atau bisa minta melakukan pelatihan atau coaching pada saya secara langsung biar nanti saat UKK kalian lancar dan kalian punya bekal nanti saat kalian lulus dari SMK Negeri 6. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tolong dicermati, diamati, dipahami video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk langkah pertama, sebelum kalian melakukan pengujian pada motor starter, kita lakukan persiapan, yaitu kita akan mengecek kondisi baterai dulu. Pastikan baterai tegangannya adalah 12,4 lebih ya. Jika kurang maka baterai jangan digunakan karena kategori baterai tersebut adalah baterai yang sudah lemah atau sudah rusak ya. Langkah pertama kita gunakan AVO ya. AVO di sini mau pakai digital ataupun analog boleh. Terus kita select ya, jangan lupa kita select di DC 20 volt karena tegangan aki ya, kita select di DC 20 volt. Ingat DC 20 volt. Untuk yang analog juga sama, kita select di DC. Kalau yang analog kita pakai yang DC 50 ya untuk AVO yang analog ya, karena 20 tidak ada, jadi kita pakai yang 50. Oke, pastikan kita ukur kondisi tegangan baterainya ya, itu harus di atas 12,4 ya. Jadi kita pakai aki yang kondisinya 12,4. Di sini saya menggunakan aki dengan tegangan 12,48 volt. Oke, jelas ya, harus diperhatikan. Langkah berikutnya kita akan melakukan pengetesan pada motor starter itu sendiri, yaitu pada kondisi pull in, hold in, return back, sama nanti tanpa beban. Langkahnya apa saja? Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Kita kenali terlebih dahulu terminal yang ada pada motor starter itu sendiri ya. Ingat-ingat, dalam motor starter ada 3 terminal utama, yaitu ada yang terminal 30 yaitu arus dari aki positif, dan ada terminal 50 yaitu dari starter, dan ada terminal C. Nah, C ini adalah ke coil ya, ke coil. Ciri-cirinya dia adalah ada kumparan di sini yang akan berhubung ke lilitan daripada motor starter itu sendiri. Nah, untuk langkah pertama untuk melakukan pengetesan pada pull in, hold in, dan return back, kita buka terminal C-nya ya. Ingat, kita buka terminal C-nya. Kalau nanti keras, kamu bisa menggunakan kunci 12, baik ring maupun pas. Terminal C-nya kita lepas untuk coil ya. Pastikan terminal C-nya ini kita lepas. Ya, kita lepas seperti ini. Pelan-pelan karena ini rawan putus ya. Nah, kita pastikan lepas seperti ini. Oke. Nah, salah, perlu diperhatikan di sini jangan sampai salah. Kita ngetesnya untuk pull in dan hold in ya. Untuk pull in kita akan menghubungkan motor starter dari sumber tegangan atau baterai, yaitu untuk negatifnya satunya ke massa ya. Terus dari massa kita taruh di terminal C ya. Kita taruh di terminal C ya. Ingat, ditaruh di terminal C, tidak boleh menyentuh bagian koil ini ya.
tidak boleh menyentuh bagian koil ini. Diperhatikan betul, hati-hati ya. Setelah itu yang dari positif aki ini, positif aki itu kita hubungkan ke terminal 50. Jadi terminal 30-nya tidak kita pakai. Bisa dipahami ya. Kita coba pengetesan daripada pull in. Oke, pull in bekerja ya. Nah, ini menandakan pengetesan pull in daripada motor starter berjalan dengan baik. Oke. Ini adalah pengetesan hold in pada motor starter. Ingat-ingat pada hold in pengetesan hold in pada motor starter ini hampir sama dengan pull in tadi, cuma perbedaannya yang setelah kita hubungkan dari pull in ya, dari terminal yang kita gunakan masih terminal C dan terminal 50 plus negatifnya saja ya. Ini tetap dari sumbernya kita pakai ya. Kita hubungkan yang dari pull in, dari kita arus positifnya ke terminal 50 ya, 50 ya. Ini adalah posisi pull in ya. Nah, untuk hold kita lepas terminal yang C. Nah, dia menahan seperti ini. Jadi yang kita lepas adalah terminal yang C negatif yang dijumper ke C ya. Ingat-ingat, untuk hold yang dilepas adalah terminal C. Ini adalah pengetesan hold in berjalan dengan baik ya. Jika kita lepas maka dia akan kembali. Oke. Dan ini tidak, jika kita melakukan pengetesan pada pull in maka tidak fungsi karena terminal C terlepas. Bisa dipahami ya. Langkah berikutnya kita melakukan pengetesan return back ya. Return back itu adalah penggabungan antara pull in, hold in menjadi satu ya. Kita hubungkan yang awalnya dari baterai, kita jumper dari bodi ke terminal C ya. Terus kita taruh dari arus positif ke terminal 50. Nah, untuk return back ya, untuk return back kita ngelepas salah satu ya. Untuk return back kita ngelepas yang terminalnya 50 saja. Nah, ini adalah return back, dia bisa kembali dengan sempurna. Nah, ini pengetesan return back hampir sama dengan pull in. Baik, untuk langkah terakhir kita akan melakukan pengetesan motor starter tanpa beban, yaitu fungsi keseluruhan baik pull in, hold in, return back menjadi satu. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita gunakan terminal negatif, yaitu ke bodi, terminal negatif baterai dari sumber ya, kita ke bodi. Terus yang positif, terminal positif baterai kita hubungkan ke 30 seperti ini, ke terminal 30. Ingat ya, jangan sampai salah terminal 30. Jika kamu salah menghubungkan ke sini, nanti dia motor starter akan langsung menyala. Selanjutnya yaitu kita jumper dari terminal 50 ke terminal baterai positif, maka dia akan bekerja seperti ini. Nah, ini adalah pengetesan keseluruhan ya, atau pengetesan tanpa beban. Untuk langkah berikutnya kita akan melakukan pengukuran ya pada komponen motor starter, apakah dia masih standar atau masih bagus atau sudah rusak. Apa saja alat yang dibutuhkan? Kali ini kita akan menggunakan beberapa alat ukur. Yang pertama ada dial indikator dan juga magnetic stand, dan juga ada V-block ya, ada V-block, V-block. Terus ada juga kita menggunakan avometer baik analog maupun digital, nanti kalian tinggal milih. Terus ada skate mat atau vernier caliper atau jangka sorong ketelitian 0,05. Ini yang akan kita pakai ya. Langkah pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada valve coil atau dinamo daripada gulungan ya, daripada dinamo starter. Ingat, di dalam dinamo starter itu ada dua versi ya, ada dua dinamo, ada dua jenis gulungan. Kalau yang sini adalah tipe negatif,
Ya, ini kalau dikoneksikan ke negatif, maka dia AVO akan tetap menunjukkan kontinuitas atau hubungan. Sedangkan yang satunya ini adalah nilainya nilai negatif. Jadi tidak ada yang digroundingkan ke yoke atau ke bodi daripada motor starter itu sendiri. Ya, ingat-ingat. Untuk yang pertama kita ukur yang valve coil yang menggunakan sistem negatif massa yang digabung. Maka jika massa ini salah satu ini kita hubungkan, ya, salah satu kita hubungkan, maka dia ada kontinuitas, ya. Ini ada kontinuitas. Dengan sini pun ada kontinuitas, ya. Karena sistemnya di sini adalah sistem negatif sehingga ini terkoneksi. Berarti ini gulungan tidak ada yang putus, ya. Oke. Terus valve coil yang kedua yaitu valve coil jenis yang positif, tidak ada negatifnya, ya. Kita akan hubungkan gulungan ini dengan ini dipastikan dia ada kontinuitas, ya. Bagus. Nah, ini berarti gulungan tidak putus, ya. Dengan bodi aman karena ini tidak short, ya. Dengan bodi aman, dia tidak ada kontinuitas. Ini adalah jenis gulungan negatif sehingga tidak ada yang digroundkan atau dikoneksikan ke yoke atau ke bodi daripada dinamo starter itu. Maka ini dinyatakan aman. Ya. Jadi ini ada kontinuitas, tidak boleh ada, ya. Jelas, ya. Oke, ini pemeriksaan valve coil. Kita pemeriksaan dudukan brush atau rumah brustel, ya, atau arang, ya, sikat arang kalau bahasa Indonesianya. Di sini ada berapa variasi, ya. Ada yang 3 brush, ada yang 4 brush, ya. Kalau yang negatif dia yang tidak ada laminasinya, tidak ada lapisan daripada asbestos atau isolatornya, ya. Kalau yang ini dipastikan ini positif, ya, yang ada lapisannya ini. Ingat, positif tidak boleh connect dengan negatif. Kita akan buktikan, ya. Nah, rumahnya kita buktikan dengan negatif tidak boleh ada kontinuitas, ya. Nah, ini tidak boleh ada kontinuitas. Berarti ini baik, dudukan ini dikatakan masih standar atau masih baik, ya. Kalau dengan negatif, nah ini negatif, kita hubungkan negatif itu pasti ada kontinuitas. Ini juga baik karena antara negatif tidak ada yang putus dudukan brother, ya. Ini baik. Sama halnya di sini, yang merah ini adalah isolatornya dari asbestos atau dari isolator, ya. Bisa dari keramik, ya. Biasanya ini asbestos, ya. Atau dari plastik bisa, ya. Ini kita hubungkan yang positif ke positif. Dia tidak ada kontinuitas karena dia terpisah, nanti dihubungkan ke terminal 30, ya. Terus ke negatif tidak boleh kontinuitas, tidak boleh ada hubungan, ya. Jelas, ya. Nah, antara negatif boleh, negatif boleh ada kontinuitas, ya. Ini baik dudukannya. Itu cukup untuk pemeriksaan daripada dudukan brustel, shaft, ya, armatur dan komutator atau poros armatur dan komutator. Kalau nyebutnya ini orang-orang rotor biasanya, ya. Oke, di sini akan kita periksa antara kontinuitas atau ada hubungan short atau konsletnya suatu motor starter, yaitu pada komponen komutator dan armatur. Kita akan tes yang pertama adalah antara armatur dan komutator. Ini tidak boleh ada kontinuitas, ya. Tidak boleh ada kontinuitas. Ini berarti masih baik, ya. Ini kita taruh di sini, probe negatifnya, positifnya di komutator. Ini namanya komutator, ini armatur. Diingat-ingat jangan sampai salah, ya. Oke, ini tidak boleh ada short antara armatur dan komutator. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan antara shaft, ya, armatur dan komutator atau poros armatur dan komutator. Kalau nyebutnya ini orang-orang rotor biasanya, ya. Oke, di sini akan kita periksa antara
kontinuitas atau ada hubungan short atau konsletnya suatu motor starter, yaitu pada komponen komutator dan armatur. Kita akan tes yang pertama adalah antara antara armatur dan komutator. Ini tidak boleh ada kontinuitas ya, tidak boleh ada kontinuitas. Ini berarti masih baik ya. Ini kita taruh di sini, probe negatifnya, positifnya di komutator. Ini namanya komutator, ini armatur. Diingat-ingat jangan sampai salah ya. Oke, ini tidak boleh ada short antara armatur dan komutator. Jika ada, dipastikan ini konslet, harus diganti. Selanjutnya kita periksa kondisi ya, per segmen antara ini ya. Kita periksa antara ini, kalau ini dengan shaft ya, kalau ini dengan shaft dipastikan ada kontinuitas ya. Nah, dia ada kontinuitas karena ini nilainya negatif ya. Kita melakukan pengukuran runout komutator ya. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah mengetahui bahwa kondisi poros atau shaft yang ada ini ya, kuningan atau tembaga di sini itu masih rata atau tidak, gitu aja ya. Jadi intinya mengetahui bahwa ini masih layak atau tidak, dan dia rata atau tidak gitu ya. Jadi kita akan coba ngukur. Caranya seperti ini, kita pasang dial gauge-nya, kita nyalakan magnetic stand-nya, jadi ini nempel. Nah, terus kita putar pelan-pelan ini sehingga dia neken. Nah, ini sebelumnya dia belum jalan ya. Nah, kita sampai jalan, kita putar. Nah, kita putar pelan-pelan ya. Nah, kita sentuhkan. Nah, kalau di sini kita sentuhkan misalnya 10 ya, kita nanti 10-nya ya. Ini kita putar pelan-pelan. Pastikan dia kembalinya sama. Jika di situ ada lubang, maka dia akan lebih tinggi. Ya. Nah, pastikan sama, diputar. Nah, dilihat mana yang tidak rata, nanti bisa dibubut atau diratakan atau diganti ininya ya, komutator barunya itu. Jadi ditulis di kertas jawaban yang sudah disediakan di lembar jawaban UKK. Jadi pahami ya. Terakhir adalah pengukuran diameter daripada komutator itu sendiri. Kita ukur menggunakan sketch mat seperti ini saja cukup. Ya, seret gitu. Nanti bisa berapa sisi? Bisa dari sisi sini, terus kita balik gini ya. Apakah dia diameternya itu masih memenuhi standar atau sudah melebihi limit yang ditentukan oleh pabrikan? Kalau dia melebihi batas dari limit yang ditentukan pabrikan, maka diganti ya untuk komutatornya. Tuh. Pemahaman terakhir di sini adalah pemahaman terhadap rangkaian sistem starter itu sendiri. Mungkin kamu saat lulus dari sini mau mengaplikasikan rangkaian motor starter atau sistem starter ini pada motor ya, pada sepeda motormu yang menggunakan start seperti mobil, itu bisa nanti kita pasang sendiri gitu tujuannya ya. Kita melakukan pengetesan, yaitu pemahaman terhadap wiring yang akan dipasang pada kendaraan, yaitu motor starter ke kontak ya. Di sini kontak kita menggunakan 4 kaki ya. Kontak yang kita gunakan kontak mobil 4 kaki. Yang mana di sini ada terminal B ya. Ada terminal B, ada B, ada IG, ada ST ya, ada ACC. Ya, ada ACC sendiri. Nanti yang terminal yang kita gunakan B ini adalah ke baterai yang lewat sekring ya, lewat fuse yang dari sini. Terus ST atau IG itu adalah yang dari kontak untuk on off. Sedangkan ACC itu aksesoris ya, untuk aksesoris. Jadi IG itu untuk ignition, biasanya digunakan untuk sistem pengapian atau on off ya. Nanti kita ikut kontak ini ikut yang ST ya. Nanti kita hubungkan yang terminal
terminal 50 ini adalah ke ST ya, lewat ST sini. Jadi kalian kalau nanti lulus dari sini, dari SMK Negeri 6, bisa merakit sendiri di rumah ya. Syaratnya di sini harus dikasih pengaman sikring 10 ampere ya. Itu nanti ini dirakit ya, kita akan coba rakit dan kita buktikan bahwa ini B, IG, ST dan juga ACC ini kegunaannya untuk keperluan berbeda ya. Oke. Tugas kalian setelah starter itu nanti akan kita lepas ya, kita lepas kunci kontak itu, kalian nanti ngerakit ya, ngerakit seperti ini, yaitu B ke B yang tadi yang di belakang sini dicari ya, yang terminal ini ya. Nah, yang terminal yang saya tunjuk ini ya, nah, ini nanti dicari yang B yang mana, yang D kemana, kita hubungkan ke sini ya. Nah, jadi rangkaiannya simple ya, seperti ini. Jadi pastikan kalian bisa semua ya, karena mungkin sebelumnya sudah melakukan ini ya. Jadi B ke B in ke B out, B out masuk ke B kontak, B kontak nanti kita ambil hanya ST nya saja, ST kita jumper ke terminal 50 ya. Jadi fungsinya nanti seperti ini. Kalau kalian bisa, dipastikan kalian dinyatakan lulus uji kompetensi keahlian sistem starter.